Di sini saya sangat kecewa, negara harus muncul dan hadir. Apa di belakang kau sebenarnya membuat kayak gini nih? Gua nggak benar langkah-langkah ini. Saya nggak peduli itu. Saya pengen dari aspek hukum aja. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, di hari yang berbahagia ini, semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan lancar selalu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Teman-teman yang kami banggakan, hari ini kita membahas topik terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang saat ini seluruh masyarakat Indonesia masih mengawal kasus ini, apalagi teman-teman sudah mendengar sendiri nama-nama calon tersangkanya sudah diumumkan oleh pengacara terlapor ya. Tentu ini hal yang masih misteri untuk diperdebatkan, karena kita lihat baru-baru ini sudah ada update perkembangan terbaru terkait dengan kasus ini. Maka dari itu, dari segi praktisi hukum ya, kita akan mengkaji ini dari sudut pandang hukum yang memang objektif dan memang berlandaskan hukum, bukan omon-omon semata ataupun bukan berangan-angan filosof semata, tapi dilandaskan dengan argumentasi hukum yang kuat, berakar, dan memulai impact terhadap aturan hukum yang ada. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang memang ini top di Potensi Ali, sampai 17 juta penonton ya. Beliau adalah Irjen Pol Ricky Sitohang. Selamat siang Bang Ricky. Selamat siang Bung Pitra. Sehat Bang ya? Sehat, jadi, alhamdulillah. Teman-teman, ini Bang Ricky ini adalah memang yang dicintai di YouTube Potensi Ali. Jadi kita lihat laporannya dari YouTube Potensi, oh 17 juta udah sampai kan gitu. Jadi luar biasa, makanya karena memang beliau ini dicintai masyarakat dan disukai masyarakat ya, makanya kita setia untuk podcast dengan beliau ya, untuk bisa memberikan edukasi yang baik dalam proses ijazah Pak Jokowi ini. Baik Bang Ricky, ini kan update terbaru terkait dengan kasus Pak Jokowi ini. Kita lihat bahwasannya Rismon CS ini telah melayangkan somasi katanya ke Pak Jokowi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Berbalik lagi katanya kan, serangan baliknya. Nah, kita ingin tanya terkait dengan langkah-langkah yang mereka lakukan, melayangkan somasi kepada Pak Jokowi, apakah memiliki dampak hukum yang luar biasa atau seperti apa? Terus pengertian somasi ini apa? Karena masyarakat juga kan pengen tahu apa sih somasi, karena mereka kan konferensi pers nih, itu udah somasi gitu. Menurut pandangan Abang seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi gini Bung Pitra ya, kadang-kadang orang mengartikan somasi seolah-olah suatu peringatan keras terhadap seseorang yang merugikan dia sendiri ataupun kelompoknya. Yang jadi masalah bahwa pihak Suryo CS itu mensomasi Pak Jokowi ini, landasan hukumnya apa? Kalau dikatakan bahwa telah memfitnah mereka, yang difitnah siapa? Siapa yang mendahului? Kan begitu. Nah sekarang katakanlah bahwa laporan itu sudah bergulir di Polda Metro dan sudah naik ke tahap penyidikan. Berkali-kali saya sudah sampaikan Bung Pitra bahwa sudah, kalau penyidikan ini akan mencari kembali benang-benang merah yang menguatkan sebelum itu menetapkan statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Kan itu. Nah, mereka mensomasi, seharusnya bukan mereka yang mensomasi, Pak Jokowi yang merasa tersinggung dengan peran-peran kalian yang tidak punya landasan hukum yang kuat. Ini berbalik, mereka berbalik. Maka saya bilang salah makan obat gitu loh. Lucu gitu loh. Kita diajarkan hukum mana? Hukum barbar atau hukum apa? Nggak tahu. Kalau di Indonesia ya ketawa kita kalau melihat peristiwa itu gitu loh. Jadi supaya dapat dipahami agar situasi itu jangan jadi blunder, diajarkan masyarakat menjadi tidak mengerti hukum, bahkan mengkaburkan hukum. Nah, lucu kedengarannya Bung Pitra. Makanya seolah-olah somasi ini adalah bukti yang fatal sekali, sehingga Pak Jokowi akan
masuk penjara gitu kesannya kan gitu. Karena kan gaungangnya itu mereka kayak kencang gimana banget gitu ya. Di konferensi persnya gitu kan, kita juga merinding dengarnya. Oh nih, ngeri nih somasinya. Udah kayak petir gitu kan. Maka saya katakan Bung Fitra, ini saya bilang nih tidurnya kapan, bangunnya kapan, terus tiba-tiba bunyi gitu kan. Terus yang ngajarkan masalah risalah hukum tuh siapa gitu loh. Kok bisa-bisanya memberikan suatu statement seperti kayak gitu, mensomasi dan lain sebagainya. Satu aja kata kunci, landasan berpikirmu apa? Kalau orang yang mengerti hukum, orang awam boleh kok bodoh-bodohin, tapi kalau kita yang sudah paham akan hukum kan ketawain orang ya. Ya ketawain orang dong, salah makan obat ini saya katakan. Nah, itu nggak berlaku di Indonesia, itu kembali lagi Bung Fitra bilang, berlakunya di Konoha sana. Lucu kan gitu. Oke, Bang. Ini kan kita lihat mereka ini baru-baru ini ke Kompolnas, ya, mengadukan penyidik atau apalah di sana kan gitu, Komisi Polisi Nasional. Menurut Abang, ini saya lihat berkali-kali melaporkan ke Komnas HAM, ke Kompolnas dan lain-lain, seolah-olah ingin melegitimasi bahwasanya penyidik ini nggak beres gitu kan. Nah, menurut Abang, apakah penyidik ini ada yang menyalahi prosedur? Karena gelar perkara khusus aja hasilnya itu ditolak. Keputusan penghentian penyelidikan itu ya disebutkan Mabes Polri itu sudah sesuai dengan hukum. Iya betul. Nah mereka nggak terima juga. Ini sebenarnya mereka pertama nggak percaya, mengadulah mereka ke Arwasidik. Nah setelah dicek ke Arwasidik nggak percaya, mengadu lagi mereka Komnas HAM dan Kompolnas. Sekarang maunya mereka apa gitu sehingga memaksakan kehendaknya harus begini gitu. Apa mau buat hukum sendiri? Gimana pandangan? Ya itu tadi, Bung Fitra, saya setuju tuh. Mereka mau bikin hukum sendiri, hukum yang bukan KUHP lagi atau bukan KUHAPan gitu kan. Karena sesuai dengan selera mereka. Saya sudah ikuti kemarin tuh. Saya lihat di Kompolnas mau ngapain lagi di Kompolnas lagi. Apalagi yang mau mereka cari lagi. Sekarang jadi pokok permasalahan, penyidik sudah melakukan langkah tindakan terstruktur. Sesuai dengan mekanismenya. Kan nggak sembarangan dia dari mulai pemberitahuan, klarifikasi sampai meningkatkan ke tahap penyidikan dengan bukti-bukti permulaan yang cukup. Nah sekarang mereka nggak percaya kan gitu. Tadi Bung Fitra sudah ngomong bahwa dari Dumas, ingat Dumas loh ya, bukan LP Dumas karena mereka tidak punya legal standing. Sebenarnya tahu malu gitu loh. Nah, udah wajar saja lah di Biro Sidik pasti dikatakan dihentikan karena masalahnya apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim, Sekyu, Dirtipidum itu kan sesuai dengan etika prosedur yang ada, sesuai dengan etika hukum, sesuai dengan pembuktian. Nah, ternyata tidak layak untuk diangkat ke permukaan, ya sudah. Nah, sekarang muncul lagi yang ke Komnas HAM lah, nanti lama-lama ke tempat perlindungan saksi korban. Atau kemana-mana lagi nanti. Iya, makanya kan ini kan tentunya kan yang strateginya ini kan kita lihat apakah strategi, nggak tahu kita nih strategi Konoha atau strategi apa. Makanya ini kan lucu juga ya, karena kita melihat semakin hari ini kayak semakin rumit gitu kan. Yang rumitnya itu bukan di Pak Jokowinya, tapi cara berpikirnya ini yang semakin rumit. Nah, sampai mereka mengeluarkan strategi itu baju walk the talk, only the talk. Oh, yang bajunya tuh ya? Apakah itu bagian strategi juga dari perspektif hukum? Saya nggak mau bilang sudah kehilangan akal. Mungkin mereka menganggap harus dibuat opini, men-trigger masyarakat ini agar menjadi rame gitu kan? Kita nggak tahu nih cari panggung itu seperti apa. Dia kan nggak sadar bahwa masyarakat yang jernih otaknya, yang jernih pola pikirnya, udah geling lihat kelakuan manusia-manusia ini. Karena udah nggak tahu lagi langkah apa lagi, nanti besok langkah apa lagi. Nanti baju dia bikin only totok, nanti di kepala dipasang lagi. Nanti bila penting nanti pakai bendera, dia apanya dibikin lagi kan. Udah habis, nggak tahu lama-lama nggak jelas nanti. Nanti kan ganti baju one piece gitu. One piece. Udah kerusak pokoknya. Jadi saya nggak tahu lagi. Semakin mereka membuat langkah-langkah perilaku kayak gini, Bung Fitra, semakin melihat kedangkalan pola pikir. Ya jelas loh, kedangkalan pola pikir ini sudah enggak kemana lagi larinya. Nanti bila penting nanti kecoa bunyi pun dia lapor ke sana lagi. Udah nggak tahu lagi lapor kemana dia. Udah ke Komnas HAM. Sudah. Sebenarnya apa kaitannya dengan Komnas HAM? Kita juga bingung.
Emang diapain mereka emang? Kan nggak ada pelanggaran HAM. Justru, gitu. emang diapain mereka? Lain halnya kalau ada, contohnya ini, penyiksaan kan gitu ya kan. Jadi ada hak asasi manusia yang dilanggar di situ. Atau ya bicara pahitnya lah, kejahatan perang ataupun terorisme atau apa. Kan Mengakibatkan kerugian fisik, moral, material, dan iya. sebagainya. Kenapa? Mereka masih bebas-bebas berkoar, Bung Pitra. Iya. Seenak-enaknya aja. Justru sebenarnya yang harus berpikir Pak Jokowinya sendiri. Karena sudah kok kuyo-kuyo terus. Dengan langkah-langkah yang tidak edukasi. Dengan langkah-langkah yang tidak manusiawi. Nah, kok malah kok terbalik-balik ke Komnas HAM segala macam. Itu yang saya katakan tadi. Lama-lama mana lagi kira-kira lembaga badan yang bisa. Saya takutnya nanti ke BPOM nanti. Skincare ini Mas ya. Jadi ya bisa jadi karena kan IPA dari segi kaliannya dokter apa, dokter umum ya kalau nggak salah ya. Nanti dia meliti skincare-nya Pak Jokowi karena kata Farhad diduga ini Pak Jokowi kulitnya karena pakai skincare gitu. Ini kan nggak jelas nih yang mau diteliti karena semua mau mereka teliti sampai udah nggak tahu lagi kancing baju aja mau mereka teliti kalau perlu ya. Nanti lama-lama itu semut berjalan pun nggak ngapain nih katanya kan. Udah nggak jelas lagi gitu loh. Iya, apalagi saya baru dapat info kemarin mereka bilang mereka sedang bikin buku. Tebalnya itu katanya 500 halaman. Roy berapa halaman, Rismon berapa halaman, Tipe berapa halaman gitu. Kenapa nggak lu sendiri aja yang bikin buku gitu kan? Artinya kalau bikin buku ya bisa mereka mungkin mau jual buku atau apa kan gitu. Jadi kan ini sebenarnya arah perjuangannya ini mereka mau konsen dalam membuktikan ijazah atau ingin bikin buku kan begitu. Jadi udah ngelur ngidul ke mana-mana ya kan. Udah nggak jelas. Udah nggak jelas. Nah, ini Bang yang paling menarik bahwasanya mereka telah menyampaikan statement dengan keras dan terukur katanya gitu kan. Kami telah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Senator Amerika Serikat akan membalas surat kami, katanya gitu kan. Terus ini sudah kita bawa ke internasional, sampai ke Vladimir Putin dan lain-lain Rusia. Nah, menurut Abang itu upaya hukum apa sehingga kasus pencemaran nama baik, ya kan, pengubahan data elektronik dokumen pasal 32 sampai ke ujung dunia? Jadi, apakah memang Indonesia ini nggak berdaulat hukumnya sehingga bisa diintervensi negara lain gitu loh? Jadi gini Bung Pitra, sebelum saya masuk ke sana, saya cuma memberikan suatu gambaran. Kata Putin begini, Putin, ngapain capek gue mikirin lo? Gue mikirin perang dengan Ukraina udah pusing. Mikirin lo yang kayak gini apa urusannya sama gue? Biasa gitu. Nah, datang Donald Trump kan, ini lagi sedang berperang dengan Iran tarif, ini. belum lagi tarif dia. Belum lagi tarif dan mendingan gue pikirin negara gue, apa urusannya kepada negara Republik Indonesia, CQ masalah pribadi yang tidak ada relevansinya dengan hubungan internasional. Nah, ini kalau kata kasarannya kan seperti itu. Nah, kembali kepada pokok masalah. Kalau di sini saya sangat kecewa, negara harus muncul dan hadir. Karena apa? Ini udah sama dengan menjatuhkan harkat martabat negara Republik Indonesia yang berdaulat, yang berpancasila, ya, yang mempunyai etika, di mana dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak terpuji ini. Nah, bayangkan saja urusan pribadi negara kita kok harus campuri orang lain. Terus mau apa mau dibuat Donald Trump ke sini? Mau apa yang mau dibuat Putin ke sini? Emang bisa mencampuri urusan dalam negeri kita? Berpikir tuh, yang jernih gitu loh. Katanya sekolah tinggi-tinggi. Tapi kok sekolah kok diajarkan seperti gini? Emang kalau sudah kau laporkan ke sana, terus apa yang mau mereka buat pada negara ini? Nah, untuk itu ya saya berharap pada pemerintah negara kita jangan diam, jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut terus. Ada langkah-langkah konkret gitu loh. Ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara loh. Saya yakin bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang jernih dan cerdas otaknya pasti marah. Kok kamu merusak bangsa Indonesia gitu loh. Ada yang sangat berdampak kepada Indonesia. Sadar nggak manusia-manusia ini mengakibatkan negara lain berpikiran negatif pada Indonesia. Ternyata Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik. Kedaulatan negaranya nggak benar. Akhirnya investor. Investor malas mau masuk ke Indonesia gara-gara ulah-ulahnya ini.
Sementara Presiden Prabowo sudah berkoar-koar supaya investor masuk menanamkan investasinya. Iya. Itu kira-kira, jadi aduh saya juga saya sendiri sudah nggak habis pikir gitu. Berarti Apa mereka sih manusia-manusia ini? secara tidak langsung berarti mereka nggak percaya sama Pak Prabowo dong. Betul. Katanya mereka dukung Pak Prabowo gitu. Kenapa nggak percaya sama presiden sampai ke presiden luar negeri Amerika dan Rusia gitu? Lah, bukan hanya nggak percaya sama Pak Prabowo, nggak percaya dengan hukum Indonesia, dan nggak percaya kepada Republik Indonesia. Makanya kau pindah. Ngomong kosong dong, bilang kami ini NKRI, ngomong kosong dong. Bukan NKRI harga mati. Kenapa dibenturin ke negara luar? Kok benturin ke negara lain? Di mana NKRI-mu? Di mana jiwa kebangsaanmu? Manusia-manusia kan harus ditanyakan. Nggak jelas, saya bilang tuh. Amin kalau masih juga kayak gini. Kadang-kadang saya waktu Bung Pitra tuh di iNews itu, sampai ngakak-ngakak, saya nggak habis pikir tuh, nggak karuan gitu kan. Sampai istri saya negur, ngapain Pak pakai orang gila itu tuh, lihat Pitra tuh. Sampai teriak-teriak kayak gitu. Ini, tapi orang yang yang diajak ngomong tuh nggak sadar-sadar gitu loh. Itu yang nggak habis pikir saya gitu loh. Oke, Bang. Dari pandangan kacamata Bang, ini sebenarnya tujuan mereka apa? Oke, nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Bang, ini kan kita lihat mereka ini tiap hari ada aja gebrakannya kan gitu, dari hulu ke hilir, dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri, sampai sakit kepala gitu ya. Inilah yang memang perlu kita sikapi terkait dengan langkah-langkah ini, karena kan masyarakat ini kan pengen tahu nih apa nih upaya-upaya yang mereka lakukan, terus bagaimana langkah mereka itu, dan dari aspek apa yang mereka lakukan kan perlu di counter untuk diketahui masyarakat. Apakah ini memang merupakan suatu langkah hukum atau langkah politik gitu kan. Nah terus yang kita lihat kemarin bahwasanya mereka juga mengirim surat dari London katanya gitu, ya kan, mereka ke kedutaan besar Indonesia di London terkait dengan permasalahan ini. Sebenarnya tujuannya itu sebenarnya apa sih sampai ke luar negeri? Katanya kan mereka bilang belah dada merah putih dan lain-lain kan gitu, kita dukung Pak Prabowo kan gitu. Nah tapi kenapa sampai ke presiden negara lain kalau memang mendukung Prabowo gitu? Tujuannya itu sebenarnya apa? Kita juga bingung sebenarnya. Ini seperti gado-gado gitu. Jadi gini Bung Pitra, kalau kita menungkip pada masalah yang spesifik, saya hanya menduga-duga aja ya, berpersepsi bahwa ada niat-niat tertentu daripada orang-orang tersebut ini, kalau saya boleh mengatakan, memunculkan ketidakpercayaannya kepada kepemimpinan negara, bukan mendukung. Karena kan membuat carut marut seperti kayak gini, masyarakat dibuat jadi terpecah belah dalam pola pemikiran, pola pemahaman tentang permasalahan ini. Jadi kalau dibilang kalau dibelah merah putih, bohong besar. Kalau kamu merah putih, contoh saya bilang, sejelek-jeleknya Polri adalah polisiku karena saya adalah purnawirawan Polri. Kalau mau saya benahi ke dalam. Sejelek-jeleknya negara Republik Indonesia adalah negaraku yang tercinta. Itu baru merah putih gitu Bung Pitra. Tapi kalau menggaungkan ini ke negara asing, membuat negara asing itu seolah-olah tidak yakin dengan negara Republik Indonesia. Apakah pantas dan layak dibilang bahwa dibelah dadaku merah putih, yang ada merah biru hitam nanti situ. Jadi jangan ngomong kok tentang merah putih, ngomong kosong. Saya pastikan di sini, kamu tidak merah putih. Berarti kamu ingin Indonesia ini rusak di mata negara asing. Nggak ada jaminan mereka nyerang Jokowi, kemudian ke depan harinya Pak Prabowo akan diserang juga. Pak, kalau menurut sekarang kan secara tidak langsung kan sudah membuat bulir-bulir ketidakpercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Mereka juga meminta abolisi dan amnesti kepada Prabowo gitu.
Abolisi. Makanya ini kan dari Jokowi mereka ke wakil presiden bilang itu harus dilengsarkan dan lain-lain. Nanti kan nggak ada jaminan juga Pak Prabowo di kemudian hari akan diserang. Bukan nggak ada jaminan, ini sudah mulai terlihat ngomongan di bibir saja bahwa saya mendukung Pak Prabowo. Tapi fakta lapangan mengatakan telah membuat guncang terpecahnya pola pemikiran daripada rakyat Indonesia. Apakah ini mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo berbicara tentang stabilitas daripada negara Republik Indonesia yang berdaulat supaya berjalan sesuai dengan mekanisme. Tapi orang-orang ini sudah membuat pion-pion atau bibit-bibit instabilitas. Kan sudah terlihat di medsos nih, terpecah kan pola pemikiran, tanggapan, dan pandangan. Kan sudah kontraproduktif, sudah tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan dengan fakta. Itu yang saya katakan dua tadi. Dia itu kan merah putih darahku, tapi kau jelekkan ke negara lain. Apapun isi perut Indonesia, apakah itu merah putih. Sekarang saya mendukung Pak Prabowo, tapi dalam perjalanan daripada kepemimpinan Pak Prabowo, kau bikin carut marut membuat orang jadi terpecah. Apakah itu mendukung namanya? Yang perlu dipertanyakan sebenarnya maumu apa sih di negara Republik Indonesia? Kok membuat situasional seperti ini? Dari aspek umum sudah, aspek kemanusiaan sudah disampaikan. Tapi kau tidak percaya, lapor sana, lapor sini. Terus maumu apa sih? Gitu loh. Ini yang perlu dipertanyakan. Makanya untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang cerdas, yang masih berpola pikir maju, bola pikir bahwa kesatuan Republik Indonesia perlu untuk diperkuat, jangan percayai orang-orang ini. Omong kosong. Siapa di belakang kau sebenarnya membuat kayak gini nih? Gue nggak benar langkah-langkah ini. Dari segala aspek sudah kau lakukan. Nggak yakin juga. Sampai saya berpikir gini, Bung Petra. Ini maunya manusia-manusia ini apa sih? Katanya orang berpendidikan. Tapi kalau pola pikirnya kok kita seperti tidak tamat SD gitu loh. Itu yang sangat saya sayangkan gitu loh. Ya sebelum Tuhan menyadarkan ya sadarlah. Ya kita membutuhkan persatuan kesatuan Republik Indonesia. Gitu loh kira-kira Bung Pitra ya. Iya. Tapi kan kita lihat juga ini Bang. Ini kan seperti ada kelompok ya. Yang memang itu kelompoknya itu aja bolak-balik kan gitu. Kayak nggak jauh dari situ ya. Kayak kemarin juga ada Rocky Gerung kan gitu. Bilang bahwasannya kita ini nggak selesai karena persoalan pupu papa itu katanya gitu kan. Jadi siapa ya saya akan jawab siapa pupu papa katanya gitu kan. Nah, memang pupu papa ini menjadi penyebab bangsa yang terpecah menurut Abang. Karena ini mereka hampir sama. Ini di sana soal itu juga dari salah satu peneliti juga bilang pupu papa pakai baju pupu papa gitu. Ini sebenarnya apaan sih? Kalau setahu saya kalau memang ada proses hukum yang masalah laporkan ke polisi, buktikan, ungkap. Ini kan sampai sekarang nggak ada laporan polisi terkait hal tersebut. Nah ini pendapat Abang seperti apa? Gini Bung Pitra ya. Sebelum saya masuk ke posisi ini jujur saya bilang. Pada saat malam itu saya menonton menonton di iNews tuh sampai saya terkekeh-kekeh. Ketawa saya kenapa? Selalu retorika filosofis dari barat ke timur nggak jelas ujung pangkalnya nih Rocky Gerung nih. Tak kemana dia lari ngomongnya? Ya, yang badut lah, bodot lah segala macam lah. Substansinya nggak jelas. Bung Peter sudah, saya nggak peduli itu. Saya pengen dari aspek hukum aja. Siapa itu Fuku Fafa? Ngomong aja gitu loh. Lah, nanti di akhir dan sampai selesai nggak jadi juga. Nonton video 8 episode kan. 8 episode sampai lebaran nongkol 8 episode yang mana? Cuma satu orang sebutkan namanya kan gitu. Susah amat gitu loh. Maka saya bilang di sini itulah salah satu diantaranya. Ya, kemudian yang dikatakan Bung Pitra tadi dengan situasi kondisi yang ada ini yang perlu ketegasan negara Republik Indonesia. Jangan sampai terus bergulir seperti kayak gini. Habis terkuras isi pola pikir kita. Kita sudah berpola pikir maju, tapi orang-orang tetap aja stagnan. Iya, ribut, nggak karu-karuan. Yang sialnya yang diributkan ini tidak ada pepesan kosong dan nggak ada berdampak kepada hal institusi negara kita, stabilitas negara kita, ataupun berdampak kepada perekonomian negara. Toh juga beliau Pak Jokowi juga sudah nggak jabat lagi. Nggak ada dampaknya kok. Sebenarnya kontribusi mereka buat bangsa ini apa? Nah, ya kayak merasa mereka punya kontribusi besar. Itu yang saya katakan Bung Pitra. Ya mohon maaf ya. Saya ini purnawirawan Polri. Ya,
Saya sudah kenyang di daerah konflik, nggak di Ambon, nggak di perbatasan timur-timur Nyata ya. Nyata saya sudah lakukan bagaimana. Saya 6 tahun lebih, habis di daerah timur saya itu hampir 11 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau, Presiden ke-7 Republik Indonesia, saya ini nggak ada apa-apanya, sebutir pasir. Ya. Tapi mereka jargonnya omong-omong. Nah, itu saya bilang. Terus apa yang sudah kau lakukan kepada negara ini? Pak Rismon, apa yang sudah kau lakukan pada negara ini? Kok ngomongmu gede banget, hanya menjustis orang aja. Terus yang kau perlu apa sih? Nggak ada, yang membuat carut marut aja. Buktikan kau sudah berbuat apa. Terus ya mohon maaf aja, Pak Rius juga sudah dipercaya jadi menteri, apa yang sudah kau lakukan? Yang kau lakukan masalah malah. Nah, terus apa yang kau banggakan dengan gaya-gaya kalian ini? Nah, ini yang sangat saya sesalkan. Apalagi satu itu Tipa kan basic dia itu kan dokter, tapi dia mengaku sebagai peneliti ijazah. Kami ini kan peneliti, sehingga kami ini dikriminalisasi gitu. Makanya alasan dia ke Komnas HAM karena merasa dia peneliti. Ini gimana dari perspektif hukum? Pertanyaannya gini, Bung Fitra. Dia belajar hukum ketatanegaraan dari mana sih jadi peneliti? Spesifik, bukan orang hukum juga. Spesifikasi dia apa? Dia taunya kan dokter. Apakah dalam ilmu kedokteran itu memahami mempelajari juga masalah spesifikasi hukum ketatanegaraan? Nah, sekarang dia jadi peneliti apa? Terus dampak penelitianmu untuk apa? Kan tentu kan saya meneliti sesuatu itu kan ada goal yang diharapkan dari situ. Nah, ini goal yang kau harapkan untuk apa? Hanya membuat carut marut aja. Nggak ada yang kau petik dari situ. Terus merasa kau dikriminalisasi. Terus untungnya seumpamanya lah, kita ikuti pola pikir mereka itu. Untungnya mereka meneliti itu apa gitu? Tujuannya apa untuk bangsa ini gitu loh. Saya sampai karena sepemahaman saya, ijazah SMA aja bisa jadi presiden. Mungkin langsung bawa ijazah satu, tapi SMA juga bisa jadi presiden. Terus untungnya untuk negara ini apa gitu? Justru itu yang saya nggak bisa. Jangankan Bung Peter, saya sampai mikir sampai 100 kali mikir tuh, kemana sih maunya orang ini? Contoh ya saya katakan, seorang Rismon, ya, saya tunjuk orangnya langsung. Untuk kepentingannya itu sampai turun ke Surakarta, bisa ke KPU, terus tanya bahwa itu legalisir. Mana ada sejarahnya seorang kontestan itu nanyakan ke KPU mana lagi udah dilegalisir belum? Kalau sudah dilegalisir, apakah KPU harus konfrontir ke perguruan tingginya? Seluruh Indonesia begitu ya, rusak lah. Nah, legalisir ini kan ada bukti kekuatan hukum. Apabila terjadi itu bisa dipertanggungjawabkan, nanti minta keterangan ahli daripada universitas yang mengeluarkan. Terus ternyata tidak ada koordinasi kepada perguruan ini, ngomong ini pakai ilmu apa gitu loh. Itu saya nggak habis pikir. Terus kepentinganmu apa? Tujuanmu apa yang kau petik dari peristiwa ini? Terus kalau kau sudah dapatkan kayak gini dengan menghabiskan waktu peluang dan sebagainya, dalam rangka apa sih? Ini yang perlu kita pertanyakan secara mendalam. Ada apa kok di balik ini semua? Ya? Apa yang kau harapkan dari peristiwa ini? Siapa yang mengarahkan kalian? Apakah ada aktor intelektual membuat carut marut ini? Walaupun kita lihat orangnya itu saja, Bung Fitra. Kalau nggak ini itu, kalau nggak ini itu. Dan orang-orang di belakangnya ini orangnya itu juga. Yang saya lihat muliannya aja sampai sumpah saya. Dia tuh sopot mata saya ngeliatnya itu dia. Itu kira-kira Bung Fitra. Jadi kesimpulannya itu yang dikatakan tadi kriminalisasi tadi, itu kriminalisasi bagi dirimu sendiri yang kau perlakukan untuk dirimu sendiri. Orang lain tidak pernah mengkriminalisasi kalian, tapi kalian sendiri yang mengkriminalisasikan dirimu. Itu senjata makan tuan. Senjata makan tuan dong. Karena yang nyerang duluan siapa gitu? Yang nyerang duluan siapa, terus yang merasakan dikriminalisasi siapa? Kan melapor duluan mereka ke Mabes Polri. Hancur kan? Setelah dilapor balik nggak terima gitu. Itu saya bilang salah makan obat tuh. Nah, kalau bahasa Inggris itu ini namanya babatongseng, babaliut gitu loh kan. Nggak jelas gitu loh. Nah, orang akhirnya percuma kau jauh-jauh cari ilmu. Kok hanya segini aja? Kok hanya ini yang kau lakukan, bukan kau sumbangkan ilmumu kepada bangsa dan negara. Tapi membuat justru rakyat Indonesia jadi berpikir, kok begini ilmu yang kau sampaikan kepada kami. Nggak malu kamu? Itu aja kira-kira Bung Fitra jawabnya tuh. Oke.
Jadi yang terbaru juga Bang, ada juga kemarin pemilik uranium angan-angan ya melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Katanya banyaklah pasal-pasalnya itu berlapis dan lain-lain. Ini tanggapan Abang seperti apa ya? Karena ini juga menarik jargon dia kan apa namanya pembasmi, persekutuan apa gitu. Oke, nanti kan kita tanggapi segmen berikutnya. Maksud lu Fufu apa? Aku kan cuma nanya. Mati kan kita, hancur kan? Karena kan sesuai dengan retorika saya, ahli psikologi saya, itu kan saya mengarahkan ke sana. Maksud lo apa? Nah, hancur kan? Jadi oke, Bang Riki, ini kan kita lihat yang baru-baru ini ternyata Mas Kanjeng Raden Tumenggung Roy Suryo Notodutrojo dilaporkan oleh salah satu pemilik gunung uranium di Bogor, ya kan? Terus beliau pakai baret dengan bintang 5, jadi melebihi Kapolri juga nih sama Panglima TNI. Panglima TNI atau Kapolri cuma 4 bintangnya kan. Ini bintang 5. Nyanyi Pak Soeharto ya? Oh iya. Karena selain bintang itu 7 juga itunya. Giri-giri ini ada 7 katanya gitu kan. Jadi ini luar biasa kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah biar ada hiburan. Jadi beliau ini mengaku bahwasannya dia adalah pembela Pak Jokowi. Namun Abang, apa sih kenapa bisa Roy Suryo dilaporin lagi ke Polda Metro Jaya? Ini nggak selesai gitu. Yang laporin juga pemilik gunung uranium Bogor. Jadi gini Fitra ya. Saya nggak tahu atau saya keluar dari Polda nggak salah tuh. Kan dia bikin statement tuh, conference kan gitu kan. Saya bilang ini adik saya ini si Firdausi ngapain lagi nih yang satuin. Udah terlalu banyak yang melaporkannya dia masalah 160, masalah pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Terus esensinya apa? Gitu. Ya, saya paling senyum-senyum aja. Atau tiba-tiba muncul di TV kan gitu. Iya. Terjadilah debat kusir kan. Saya bilang kan debat kusir. Karena yang dipersoalkan pepesan kosong semua kan. Yang satu mau gigit, yang satu nggak mau tanggapi katanya. Akhirnya keluarlah bahasa daripada Roy Suryo kalau salah. Waduh saya nganggap orang gila katanya. Kan gitu kira-kira. Saya malah ketawa dalam batin saya gini. Loh, ini bilang yang nanggap saya nggak mau nanggap orang gila. Berarti yang ngomong nih kira-kira waras juga nggak kira-kira gitu. Jadi ketemu, jadi 11-12 gitu kan. Aduh, mati kita deh. Jadi kita bikin jadi anekdot aja lah gitu. Ketemu ya, klop jadi dengan adanya LP itu dipeluk ya. Aku peluk dulu nih dengan ada LP gitu. Apalah untuk sedangkan sudah naik SCD bikin LP baru lagi dengan apa topik yang sama. Akhirnya perang lah kan, ketemulah kan. Ini bilang ketemu macan sama Sena. Iya. Ini ketemu semut sama semut gitu kan. Yang menggigit yang digigit nggak jelas juga gitu kan. Ada 5 lagi bintangnya. Ada. Aduh mati saya. Saya ngeliat ini namanya, aduh. Ini namanya yang dia ngomongkan apa? Terus ada yang bilang saya nggak mau ngomong sama orang gila. Terus yang ngomong saya nggak mau sama orang gila ini kalau kamu muncul terus dengan bahasa-bahasa yang sama ini, kira-kira ikut waras juga atau enggak gitu kan? Ya ketemu ujung lah. Itu saya katakan.
Dipeluk langsung ya. Nah, jadi klop. Aduh, mati kita kan. Rusak sudah dunia persilatan nih. Apa nggak ada lagi kerjaan di Indonesia nih? Kata dia, saya nggak mau ladenin dia karena nggak nyambung bagi saya. Gimana mau kau laden nih? Kau laden nih, kau sendiri juga nggak jelas juga kan? Ya kan ini namanya gini, Bung Mitra. Ini melayani orang yang nggak jelas, tapi yang mau ngomong itu juga nggak jelas juga gitu. Terus gimana kira-kira tuh? Karena mau jadikan orang yang intelek katanya. Nah, ya itu ngaku intelek dengan ngaku sama-sama intelek, akhirnya hancur lebur kan? Iya. Jadi saya bilang 11-12 kan? Jadi kalau dipertemukan tuh suruh bicara di gurun pasir tuh. Wah ini nih. Yang bingung siapa tuh? Para onta-onta itu yang bingung. Ini apa yang diomongkan bapak berdua nih? Nanti yang ngomong dari mulai awal tadi mulai onde yang bicarakan kan. Kalau udah panjang ngomongnya lagi jadi kacang goreng gitu kan. Jadi apa kesimpulannya Pak? Nggak jelas. Apa substansi juga nggak jelas. Jadi ini kan Bang sudah ada lagi lah, berarti pelapornya sekarang sudah 6 orang. Ya kan ini aduh. Terus kemarin anehnya itu mereka mempersoalkan kenapa ini digabungin jadi satu gitu. Tapi kalau memang ini seumpamanya kita mengikuti lah pemikiran dia, polisi split ini nggak gabung saja, berarti kan berapa kali dipidana dia diponis. Mereka keberatan katanya digabungin jadi dengan satu substansi yang sama. Iya. Nah terus sekarang yang pintar siapa gitu kan? Nah karena kemarin mereka bilang, oh ini nggak boleh seharusnya digabungin jadi satu di laporannya. Harus dipisah-pisah loh, berarti kan berapa kali sidang ini? Laporan ini berbeda, pasal berbeda, berarti kan nggak selesai keluar ya dari nanti itu. lapor di Jakarta Selatan sidangnya. Sudah ada habis Jakarta Selatan, Utara, Timur, habis kan? Ya. Baru sidangnya di Timur Tengah satu. Mereka keberatan jika digabungin katanya. Makanya sidang di Timur Tengah nanti dia. Karena pernah kita berdebat itu ya di Ainis TV itu dengan salah satu pengacara yang katanya ini sebenarnya nggak boleh digabungin katanya. Ini salah ini gitu kan. Dari mana dasarnya bisa digabungin laporan polisi ini jadi satu? Hebat benar katanya gitu. Justru bagus dong buat kau. Jadi cukup cuma sekali aja perkaranya. Dengan substansi yang sama bilang, objek yang sama. Coba kalau memang di beda-beda ini di Utara LP-nya pasal 160, di Tangerang pasal pencemaran nama baik, di Selatan pasal pencemaran nama baik, di sini fitnahnya, di Medan penghasutannya gimana coba? Apa nggak puyeng? Suruh pindah-pindah terus kan? Loh ya apa nggak puyeng? Berapa kali sidang? Ya, makanya saya bilang ini kalau mengikuti pemikiran daripada mereka yang mengatakan ini nggak boleh digabungin, nggak kok disatuin. Polisi sudah kasih dia yang terbaik, disatuin aja biar lu nggak capek. Itulah susahnya. Dari penyakit atau apa gitu. Itu yang susahnya di situ. Pengen sok paham hukum, tapi nggak ngerti hukum. Kan susahnya gitu. Sementara terlapornya orang yang sama. Nah, karena kemudian kata dia ini bukan kumulatif katanya. Lari lagi kumulatif alternatif itu ya. Hancur sudah. Ya sudah juga. Jadi risalah hukum tuh mereka aja yang ngatur lah gitu kan. Ya, gak usah lagi ngerti atas etika prosedur hukum yang berlaku. Pernah saya bilang ini sudah tepat digabungin atas perkara walaupun banyak laporannya. Iya. Karena apa? Itu memudahkan sampean. Ya. Kalau itu sumpahnya dipisah-pisah di Tangerang, dia ongkos dia lagi ke Tangerang, ongkos dia lagi ke Medan terbang dipanggil, ongkos dia lagi ke Selatan dan lain-lain. Pusing nggak menghadapi itu aja? Nggak, sebenarnya mereka pengen pusing sendiri gitu loh. Daripada nggak ada kerjaan kan? Dikasih jalan tol nggak mau. Nah, nggak mau dia pengen alternatif ya. Bukan kumulatif. Capek juga. Itu makanya nggak nyambung. Nah, terus kenapa kemarin ketika dia debat dengan pemilik Gunung Uranium katanya nggak nyambung nih orang katanya gitu? Karena dia juga nggak nyambung gitu. Kamu kalau gitu, nah iya. Firdaus dibilang nggak nyambung, ngomong sama orang gila susah juga gitu kan. Nah, terus dia sendiri nggak nyambung tuh. Iya. Terus gimana? Itu saya bilang tadi 11-12 tadi itu. Jadi saya nggak tahu mana yang mau diambil sebenarnya. Sama-sama salto ya. Aduh, sakit perut gue ngeliat. Oh, makin nggak jelas gitu loh kan. Terus kalau ketemu orang dibilang dia nggak nyambung, ketemu kita dia alternatif kumulatif. Oh, itu juga saya ketawa tuh. Ini kok saking pinternya dia ngomong kali Bung Pitra nih. Dia sampaikan dengan risalah hukum seperti ini.
Padahal sudah MK tahu ya. dia bahwa dalam akidah hukum tuh yang namanya ini atau ini itu namanya alternatif. Kalau dan ini itu namanya kumulatif. Tapi Bung Pitra tantang terus. Enggak, yang paling saya mau bikin ketawa Pak Bung Pitra. Kalau mau kumulatif mau apa kau? Berarti kan dia memaksakan kehendak kalau gitu. Kalau mau apa tuh? Gimana nggak sakit kepala saya? Udah ada kata atau di situ. Itulah kan nggak ngerti kan bahasa Indonesia kan? Kalau saya nggak ke sana, saya ke sana ya. Karena itu kalau bahasa ininya lah ya awamnya. Berarti suka-suka gua kan. Suka-suka gua. Kalau gua mau ke sana mau apa lo? Hancur dah. makanya saya juga saya mau ngomong apa udahlah biarin aja suka-suka lu gitu kan. Makanya saya ketawa tuh. Sakit perut saya lihat tuh. Yang buat sakit perut inti terakhirnya itu yang kayak tuh. Yang seolah-olah lo mau apa? Kalau gue bilang kumulatif mau apa lo? Jadi bukan bahasa intelektual lagi kan? Iya. Bahasa maunya saya. Emang kenapa? makanya kalaupun sumpah kita kurang paham hukum, jangan terlalu pede. Ya, betul. Lebih bagus mendengar orang lain baru lu tanggapin kan gitu. Seharusnya begitu. Iya. Gitu. Karena dia kan pertama kan nggak kita tanggapin karena dia menjelaskan panjang nih formil materi putusan MK. Saya dengerin terus tuh. Tiba-tiba langsung keok kan. Itulah makanya lebih bagus mendengar orang daripada soteu. Iya. Soteu tuh. Iya soteu. Kok ngajarin kita tentang barikade hukum? Emang ini bukan ahli-ahli hukum semua situ. Kan? Ya gini-gini juga pencipta buku juga banyak buku karangan kita yang udah kita keluarkan gitu. Nggak habis pikir saya betul. Nah, makanya ini kan sangat menjadi leluconan ya menurut saya Bang. Kalau memang orang yang memang pakar itu kan lihatnya ketawa dia kan gitu. Ini apa lagi nih kan gitu kan. Dan itu menunjukkan kedangkalan ilmunya. Ternyata dia tidak menguasai keilmuan yang dia sampaikan dengan berapi-api tapi tidak menguasai intinya. Ya. Saat Bung Pitra menyampaikan di substansi yang penting, dia tidak bisa menjawab. Akhirnya menjawab dengan bahasa premannya itu kan. Dan larilah ke ayat-ayat gitu. Larilah ke ayat macam-macam. Pengajian gitu. Hancur kan. Jadi makanya kenapa saya juga teman-teman di dalam perdebatan juga nggak mau saya masuk ke yang bukan disiplin ilmu saya. Iya. Seperti kemarin Rocky Gerung dia bahas ke disiplin ilmu filsafat dia. Saya nggak akan masuk karena saya orang hukum. Betul. Saya pegang jas saya hukum gitu loh. Ngapain saya urusin yang kayak gituan gitu. Iya, walaupun dia berangan-angan, dia kan mau berangan-angan dia beropini-opini kan filsafat gitu. Berangan-angan, berhayal, ini nyata, ini dunia nyata, Bos. Gitu kan? Iya, betul. Sama seperti dunia maya dengan dunia nyata berbeda. Iya. Di medsos dunia maya, nyatanya segini. Emang kita bisa makan angin di dunia maya juga? Ya kan nggak bisa juga. Sama seperti motivator dia ngomong begini dan lain-lain ya. Jadi menganalogikan seolah-olah gitu kan. Jadi kita ini berimajinasi jadi. Ya, berimajinasi. Oh, jangan. Ya kalau hukum berimajinasi hancur semua, rusak. Iya. Saya nanti bukti imajinasi. Buktinya seperti ini. Oh iya juga ya katanya gitu kan. Jadi makanya kita bukan orang imajiner, tapi kita seorang praktisi. Betul. Nah, yang memang kita membahas by data dan bukti. Makanya kemarin saya bilang tunjukin buktinya sekarang. Ya. Nggak bisa kalau ngomong. mereka tunjukin kita geruduk sama-sama. Siapa itu? Ternyata kan nggak bisa ngomong, berbelit-belit kan? Iya, makanya berbicara ini semua tentang kedunguan. Dungu lagi kan? Gitu, kan? Nggak usah kau bicara dungu, ya kan? Pertanyaan saya cuma 2 kata. Siapa namanya? Sampai terakhir juga nggak dijawab, nggak tahu. Sampai ditutup. Itu artinya pura-pura tahu atau sok tahu. Iya. Nah itu tadi makanya. Atau takut mengungkapkannya. Oh karena pidana konsekuensi. Pidana ini sanksi. Sudah berpikir ke situ. Kalau ketika kau ungkapkan sebuah nama selesai kan gitu. Berarti kau pertanggungjawabkan bahasamu itu. Kan gitu. Karena kita orang hukum. Betul. Apa yang kamu lontarkan berarti kau harus bertanggung jawabkan. Itu jangan seenak perutnya aja nuduh. Kau dalilkan, kau buktikan. Iya benar. Gitu. Itu baru benar. Masa yang buktikan itu orang yang dituduh? Nggak lucu dong kan? Tahu pupu papa atau enggak gitu ya. Nah, dia sendiri yang menuduh. Masa ditanya? Justru dia naik orang lain ada yang tahu nggak siapa pupu papa? Nah, saya bilang gitu. Ini gimana kok nanya? Nanti jawabnya
jawabnya satu, Bung Pitra. Maksud lo apa? Yang saya khawatirkan itu salah nuduh dia digampar orang gitu. Kejam juga abang ini. Kenapa lo gitu? Maksud lo fufu apa? Aku kan cuma nanya. Mati kan kita, manjur kan? Karena kan sesuai dengan retorika saya, ahli ilmu psikologi saya, itu kan saya mengarahkan ke sana. Kenapa kok gampar saya, katanya? Kamu sudah menuduh saya kan cuma bertanya aja kok. Mampus kan? Kita ketawain aja yang kayak gini, makanya saya ketawa. Pitra tuh ngomong kayak gitu, saya sakit perut saya. Sampai istri saya ngomong. Kita lihat ini di TikTok ya, sampai sekarang ini masih FYP dan trending di TikTok. Karena apa? Karena baru kali ini Rocky Gerung kena batunya kata netizen, betul. Kan gitu. Karena selama ini orang mengikuti pemikiran dia dan menyelami pemikiran dia. Karena saya kemarin tegas tidak mau mengikuti pemikiran dia. Maka dari itu, dari perspektif abang, apakah seorang disipliner hukum itu harus mengikuti disiplin ilmu hukum lainnya? Oh tidak dong. Kita harus kekeh dengan disiplin ilmu kita. Karena seperti kayak kita praktisi ini kan berdasarkan data dan fakta. Data faktual itu yang kita ungkapkan, bukan berdasarkan retorika. Makanya ada beberapa orang yang bilang tuh, nyampe juga ke saya nih Bung Pitra, yang menyampaikan bahwa ini baru kena batunya sekarang nih Rocky Gerung nih. Iya. Nah, dia mau coba menggiring orang, tapi yang digiring tidak tergiring. Benar. Nah ya, di ujungnya pada saat diminta pertanggungjawabannya dia ngeles bolak-balik, ini kena batunya. Jangan kau kira ilmu yang kau lakukan bisa kau samakan kepada semua orang. Kita seorang praktisi, tidak sama dengan kamu. Karena selama ini orang mengikuti pemikiran dia. Seolah-olah kan ini orang pintar, guru ini. Nggak mempan sama kita. Ya dihukum nggak gitu. Nggak jelas. Kita periksa penyidik, apakah kamu yang menemukan sepeda motor itu? Saya di Aceh sedang berenang dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah kamu yang menemukan sepeda motor itu? Itu. Ya, saya kan di Aceh lagi berenang mandi dan lain-lain kan. Kalau bahasa hukumnya itu jaka sembung namanya. Makanya ketemu sama memang orang-orang yang konsisten dalam hukum melawannya. Akibatnya mati kutu kan. Iya. Nah, sama kan sekarang Bung Pitra menyatakan dia wajar nggak saya bilang cuy, saya bilang gitu. Iya. Berarti kan menjatuhkan harga dirinya sendiri kan. Iya. Tidak bisa mengungkapkan dan menjawab sesuai dengan apa pertanyaan kita secara fakta. Karena netizen juga puas. Betul. Wajar Bang Pitra ludahi katanya gitu. Yang keluar gimana kita? Karena omong-omong gitu. Wajar kalau Bung Pitra ngomong kayak gini. Apa sih yang keluar dungu, badut, apa segala macam? Ini apa ini? Padahal saya nggak ada bilang dia badut, nggak ada bilang dia dungu, nggak ada bilang dia budak. Iya kan? Saya bilang, Mas, saya punya nama. Nama saya itu dan gelarnya Nasution. Mau di Batak itu dihormati Nasution. Saya bukan orang sembarangan, saya namu aja gitu. Coba ngomong gitu dia ke orang Batak Toba. Oh selesai. Digampar malah. Dungu kata dia, pung. Apa maksud kau katanya? Kata kau itu. Kata itu. Emang kau kira suka-sukamu di sini katanya. Oke Bang. Jadi ini kita juga ingin membahas hal yang sedang trending di masyarakat, yaitu terkait dengan bendera One Piece. Tanggapan abang seperti apa nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Apalagi kenapa nggak dulu kau ngomong, kenapa baru sekarang mau majukan? Mohon maaf, saya juga purnawirawan juga, tapi saya tidak setuju dengan sikap seperti itu. Oke, Bang, ini kan ada fenomena sosial ya, menjelang 17 Agustus ini banyak kita lihat bermunculan bendera dengan gambar One Piece. One Piece ya. Artinya cap tengkorak itu ya. Ini kan mau 17 Agustus. Jangan juga di 17 Agustusan ini
memprovokasi masyarakat agar memang masyarakat itu tidak cinta kepada Indonesia. Nah, kemarin juga sudah ditanggapi oleh pemerintah, ya biarkan aja kan gitu. Nah, menurut Abang itu dengan mereka mengibarkan bendera One Piece masyarakat ini sebenarnya seperti apa sehingga masyarakat mengibarkan bendera seperti itu? Baik, terima kasih Bung Pitra. Jadi memang saya perhatikan selama nanti itu nanti berbuntut akan dikaitkan dengan pada saat Pak Gibran memberikan gambar bendera juga pada saat waktu pemilihan dulu. Seolah-olah menarik ini ke arah unsur politik. Nah, apalagi sekarang memang di dalam kancah menjelang 17 Agustus. Politik juga ya. Nah, ini kan ada muatan politik tentu. Apa maksud dan tujuannya untuk mengibarkan itu? Siapa yang memerintahkan untuk mengibarkan itu? Di atas bendera merah putih, di bawahnya dia. Dia seolah-olah bahwa tidak percaya dengan keberadaan sang saka merah putih. Ini kan ada nuansa tertentu di balik ini. Memang perlu dicermati oleh negara kita. Tapi saya lihat ya, Pak Prabowo itu cukup cermat, cukup jeli melihat itu. Dia tidak mau terkontaminasi ataupun terbawa dengan apa yang diberikan statement dari masyarakat. Makanya dia kata nggak ada masalah tuh. Silakan saja. Tapi menurut hemat saya kan harus lurus juga ya. Dengan itu ya ada baiknya, ini kan menjelang 17 Agustus itu dieliminir. Istilahnya bendera itu jangan lagi dilakukan, diberikan satu peringatan dari pemerintah bahwa ini menjelang 17 Agustus yang layak dikibarkan di negara Republik Indonesia dimanapun kita berada sang saka merah putih, supaya jangan terkontaminasi. Ada apa ini kok ada bendera dan pes ini, seolah-olah bahwa bendera cap tengkorak itu menunjukkan bahwa ini negara belum jelas. Nah, walaupun seperti itu, saya sebagai warga negara yang betul-betul mencintai Indonesia memohon kepada pemerintah supaya kedepannya jangan lagi dilakukan itu. Supaya jangan sangka daripada masyarakat, oh kenapa seperti ini, kok sekarang ini kok bendera merah putih menjelang 17 Agustus kok dikibarkan ini. Kemudian ditarik ke belakang. Dulu kan Gibran kan melakukan itu juga. Di mobilnya kok nggak salah tuh. Dilakukan. Nah akhirnya kan menarik ke arah politik kan. Nah, supaya ini meminimais itu, ya dihilangkan saja. Ya. Tapi menurut hemat saya itu juga tidak ada konotasinya bahwa akan terjadinya dualisme pemerintahan, kan kira-kira gitu. Tapi statement daripada Pak Prabowo harus kita apresiasi, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah. Ini kan menjelang HUT kemerdekaan, supaya itu segera dikikis, jangan lagi dilakukan peristiwa yang sama. Mengibarkan bendera di luar bendera merah putih. Kan sekarang masih sibuk-sibuknya sekarang bendera di mobil, di mana kan bendera sang saka merah putih. Jangan ada lagi bendera-bendera yang lain. Perlu dikeluarkan maklumat dari pemerintah untuk itu. Kira-kira gitu. Oke, Bang. Selain itu ada juga yang sedang viral, yaitu terkait dengan pemberian abolisi dan amnesti terhadap Hasto maupun Tom Lembong. Ya. Jadi setelah Tom Lembong ini mendapatkan abolisi, ujungnya hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial, ya kan? Setelah mendapat abolisi, ini sebenarnya sudah diampuni gitu kan? Maunya apa gitu? Ya ini memang sangat saya sesalkan. Saya ikuti itu Bung Pitra ya. Seperti Pak Hasto kan sudah diberikan amnesti, dia diam sudah, karena ini kan untuk memutus bebas dari peristiwa pidana itu. Ya kalau Hasto dia diam ya, nggak ada lapor-lapor. Jadi yang saya sayangkan juga ini Tom Lembong ada apa? Saya kan nggak perlu saya sebutkan Tom Lembong di belakangnya siapa dan bagaimana. Tapi melaporkan ke Komisi Yudisial atau ke Mahkamah Agung kepada orang-orang di atasnya ini supaya sampai ditanggapi oleh Mahkamah Agung loh, mereka konferensi pers. Lah, justru itu. Ya kan? Jadi sangat saya sayangkan juga lah. Kau sudah diberikan kesempatan ini, kenapa kau jadi berbalik seolah-olah bahwa kami yang salah? Ini kan keputusan daripada hak prerogatif presiden memberikan suatu abolisi. Kalau memang tidak diberikan, tetap aja kau jalankan itu. Kau tidak suka banding kau kan gitu. Tapi kenapa sudah dilakukan seolah-olah kau tidak merasa bersalah?
Tolong berpikir juga jernih. Ini ada apa di balik ini, kan gitu. Ya seolah-olah kau merasa dirimu paling benar. Tolong irisannya kembali ke belakang. Kenapa peristiwa terjadi? Ya omong kosong tiba-tiba muncul, tiba-tiba menetapkan kau jadi tersangka dan sebagainya. Terlepas benang merahnya itu kental atau tidak, tapi kan pasti ada irisannya. Karena kau pengambil keputusannya, decisionnya kan kamu. Walaupun tidak merasa, seolah-olah tidak merasa bahwa tidak menerima keuntungan dari peristiwa itu. Tapi kan peristiwa itu kan terjadi. Nah, ini yang perlu sangat saya sesalkan. Jadi tidak layak juga, tidak pantas lah ya melaporkan hakim-hakim yang bersangkutan yang memutuskan itu buat terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Mungkin kira-kira gitu. Minta keadilan apa lagi sudah diberikan keadilan oleh pemerintah. Putusan pengadilan itu setahu saya nggak bisa dirubah oleh Komisi Judisial. Betul. Tidak bisa. Loh, itu kan keputusan berkekuatan hukum tetap. Ada yang bisa intervensi. Benar. Kalau dia mau putuskan mau apa lo? Kalau nggak suka ya banding aja. Iya benar. Kan gitu. Terus apa yang mau kau laporkan para hakim-hakim pemutus itu? Nggak layak, nggak kena. Nah, kembali lagi. Apakah mereka ini mengerti nggak mekanisme hukum? Iya. Kalau mengerti mekanisme hukum, mereka tidak akan melakukan itu. Mau dilaporkan apa? Substansinya apa? Kalau dikatakan kami berkeyakinan bahwa kamu telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana itu. Kalau kau tidak setuju, ya silakan saja. Tapi ini bukti permulaan kami ini ada. Nah, kau sebagai apa? Sebagai decision. Suka tidak suka ya namanya penanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab tentang peristiwa itu. Terlepas kau mendapatkan keuntungan dari peristiwa itu nanti. Tapi kan sudah diputuskan dari tuntut. Ya. Dan itu hak daripada hakim untuk melakukan langkah itu. Dan dilindungi oleh undang-undang. Oke, tapi mereka merasa dengan laporan itu mereka dikriminalisasi katanya. Ya inilah susahnya kan. Dan ini katanya pesanan dari Solo katanya. Itu gimana? Kan biasa ditarik dari sana Solo lagi, Roy Suryo Solo lagi, semuanya Solo terus. Jadi sudah ada berbau nuansa pendiskreditan daripada nilai-nilai Pak Jokowi selama ini. Kadang-kadang saya terlepas apapun Pak Jokowi, saya tidak pernah mendapatkan dampak daripada Pak Jokowi kok. Dan saya juga tidak semuanya saya suka kebijakan Pak Jokowi, tapi janganlah membuat kayak gitu kepada seorang mantan pemimpin negara. Ya. Nah, dikit-dikit tarik ke sana. Nah, sekarang yang harus introspeksi yang menarik itu, keuntunganmu apa? Kembali lagi kepada fungsi semula Pak Pitra. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang merasakan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi. Silakan masyarakat menilai itu. Siapa ini yang mendapatkan dampak daripada kebijakan Pak Jokowi selama memerintah? Nah, ini yang melakukan langkah-langkah blunder ini. Nah, akibatnya semuanya Jokowi, Dikit-dikit keputusan hakim punya Jokowi. Lo apa-apaan nih semua nih kan gitu. Oke. Itu kira-kira. Satu lagi kan mereka melakukan gerakan pemakzulan wakil presiden katanya. Ada ya mengatasnamakan purnawirawan apalah kan gitu. Dan tahu saya juga nggak semuanya ada purnawirawan mengikuti, paling berapa orang kan gitu. Ya, itu semua gitu. Memang menurut abang ini Pak Gibran Rakabuming ini melakukan perbuatan tercela. Jadi gini, Bung Pitra. Sehingga bisa dimakzulkan. Nah, jadi saya juga harus meluruskan masalah ini. Ya. Sudah pernah saya ulas juga ini ya dalam wawancara saya. Bahwa kenapa kau baru sekarang menggonggong, kan gitu. Memang kalau kita runtut ke belakang, memang ada peristiwa, ya, peristiwa di mana pada saat menetapkan salah satu kontestan wakil presiden sekarang ini, ya, melanggar tahap ketentuan Undang-Undang Dasar. Karena dalam Undang-Undang Dasar kan disebutkan bahwa persyaratan presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Dalam undang-undang tidak ada istilah kecuali. Undang-undang sah, tetap fakta, tidak ada kecuali. Nanti ditambahkan nanti bahasa bersayap yang lain. Namun diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sah, diajukan ke KPU jadi salah satu kontestan, dipilih oleh rakyat secara mayoritas, ya konstitusional. Mau apa lagi? Kenapa nggak dulu kok ngomong? Kenapa baru sekarang mau majukan? Mohon maaf, saya juga purnawirawan juga, tapi saya tidak setuju dengan sikap seperti itu. Ya sudahlah, ini kan sudah berjalan. Jangan sekarang kok korek-korek, kenapa tidak dulu kok korek? Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Gibran selama ini, kan tidak ada yang cacat hukum juga pada saat roda pemerintahan sedang berjalan. Disahkan di depan DPR pada saat itu,
sidang di MPR sudah mengesahkan juga, ya sudah. Marilah kita sama-sama mendukung kebijakan Pak Prabowo, bukan hanya Gibran. Pak Prabowo yang membawa Pak Gibran. Iya. Pak Prabowo aja tidak protes. Kok kita yang protes? Yang menggandeng itu siapa? Nah, yang membutuhkan itu siapa? Kan Pak Prabowo. Iya. Sepanjang Pak Prabowo masih bersinergi dengan Pak Gibran, ya sudah konstitusional ini. Karena udah disahkan oleh negara, udah diketok palu loh depan sidang MPR tuh. Udah nggak usah macem-macem lah gitu. Ya, terus ada kemarin bilang, saya sampaikan bahwasanya setelah 17 Agustus ini Pak Prabowo akan reshuffle menteri-menterinya, katanya gitu kan. Tiba-tiba pagi ini saya dapat berita Pak Prabowo menyampaikan dalam suatu rapat, dan itu disampaikan oleh salah satu menteri, katanya nggak ada reshuffle, katanya gitu. Makanya saya bilang, ini kamu lebih tahu daripada Prabowo Presiden sendiri gitu ya. dan terus kamu lebih tahu dari Pitra Nasution gitu kan. Artinya kau ini udah kayak dukun gitu. Ya ini saya katakan Bung Pitra, ini kan memancing apa ikan di air keruh. Siapa tahu ada tanggapan ataupun masukan-masukan dari orang-orang, oh benar supaya reshuffle terjadi. Seolah-olah biar dia dia lebih hebat, lebih penting, seolah-olah kupingnya tuh lebih tajam dari yang lain gitu loh. Ya, kita dianggap bodoh semua. Nah, dibilang adakan reshuffle, sudah berkali-kali tuh reshuffle. Selama presiden tidak menggaungkan masalah itu, kau nggak usah berandai-andai. Apa tujuanmu menggaungkan itu? Iya, dalam rangka apa? Gitu ya? Iya, supaya terjadinya disharmoni. Kan gitu. Membuat para menteri-menteri ini berburuk sangka dan goncang. Nah, saya berharap mereka kan orang-orang pintar semua. Sudah dijawab dari menteri, salah satu menteri bilang nggak ada. Iyalah. Harus gitu, kita orang cerdas kok, ngapain mesti jawab itu? Anggap aja yang menggonggong itu orang-orang yang tidak punya pendidikan, yang hanya membuat instabilitas. Gitu aja menurut saya, kan yang gampang-gampang aja. Lo nggak ngerti apa-apa, sok teu lo, gitu kan. Gitu aja. Oke, Bang. Ini polemik ini kita lihat sangat berkepanjangan, terus setiap persoalan itu kan presiden kan tentunya nggak hanya memikirkan di dalam negeri, tapi di luar negeri dia memikirkan bagaimana kehidupan bangsa ini untuk bertarung di kancah internasional. Yeah. Nah, tapi sebagian itu kita masih ribut masalah ijazah, ribut masalah ini, omon-omon masalah ini, suujon dan berburuk sangka. Nah, kita ingin tanya solusi dan masukan dari Abang terkait dengan semua peristiwa ini, biar masyarakat juga bisa memahami dan berpikir jernih. Masukan Abang itu untuk memberikan ketentraman di Republik ini. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kenapa Bapak kita kau aja nggak sopan kok kau? Iya benar. Kau masih mempersoalkan tidak percaya dengan Republik Indonesia dengan segala isinya, kau pindah saja. Oke, Bang Riki, ini kan peristiwa ini kita lihat menyita perhatian, terus menyita pikiran kita. Kita nggak lihat masa depan Indonesia di kancah internasional seperti apa. Masukan Abang terkait dengan peristiwa ini semua seperti apa? Karena saya tidak sehat lagi dan tidak kondusif. Jadi gini, Bung Pitra ya, untuk saat kondisi saat ini, saya juga cukup prihatin kasihan dengan Pak Prabowo. Sedang di awal pemerintahnya sedang menggebu-gebu untuk membuat sejahtera rakyat Indonesia. Tapi dirusak oleh oknum-oknum tertentu ini yang sengaja membuat suatu instabilitas agar negara kita tidak bisa tentram. Gitu. Nah, menurut hemat saya begini, Bung Pitra. Nah, ini kan hanya saran pendapat kepada pemerintahan kita. Sebaiknya Pak Presiden Prabowo itu ngambil langkah tindakan tegas. Yang pertama, bagi orang-orang yang menggaungkan tentang isi perut Republik Indonesia ke negara lain, segera ambil langkah tegas. Maumu apa? Kalau kamu masih merusak negara ini, lebih baik kau pindah. Itu kan tegas-tegas saja kan? Bahwa perut
jelek buruknya Indonesia adalah Indonesiaku. Kalau kau masih mempersoalkan tidak percaya dengan Republik Indonesia dengan segala isinya, kau pindah saja. Jangan di sini lagi. Faktanya kau melaporkan kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan. Apa relevansinya dengan negara lain? Contoh apa relevansinya dengan Pak Trump? Apa relevansinya dengan Putin? Emang bisa menggoyangkan kedaulatan negara Republik Indonesia? Kan nggak bisa. Tapi secara tidak langsung kau telah menjelek-jelekkan ya bangsa Indonesia ke mata dunia. Bahkan ada yang saya dengar itu bahwa sudah mendapatkan surat dari Donald Trump katanya. Nah, surat apa? Surat cinta. Emang Amerika tuh bodoh, nggak tahu kok siapa. Terus kapasitasmu apa kan gitu. Nah ini yang perlu kira-kira didalami oleh beliau. Lakukanlah langkah-langkah yang betul-betul progresif agar jangan rakyat Indonesia ini dicekokin dengan peristiwa-peristiwa yang tidak penting. Bangsa kita sedang membangun. Itu yang pertama, Bung Pitra. Yang kedua, yang menggaungkan tentang masalah reshuffle itu. Ini Pak Prabowo mencermati orang-orang itu secara spesifik. Sedangkan Pak Prabowo aja belum pernah berbicara, berbincang-bincang atau akan mempersiapkan calon-calon pada saat reshuffle kabinet. Kok ada orang lebih pinter dari Pak Prabowo ya mau pengen reshuffle kabinet? Lo pengen masuk ke kabinet itu ikut cawe-cawe pakai otak dong, saya gitu aja kan. Lo keringat kagak apa kagak, ngomong aja gencar tapi lo nggak punya andil, hanya coar-coar dari dulu, coar-coar terus. Pak Jokowi yang nggak beres, masuk Prabowo sama aja. Terus kapan benarnya negara ini di matamu gitu loh? Dirinya merasa paling benar. Masih paling benar sejagat raya, padahal yang ada ya kedunguan aja. Sesuai dengan bahasa itu, hanya kedunguan, hanya badut aja ngisi di kepalamu. Ya terpaksa ngomong kayak gitu, karena ngomongnya sudah nggak beretika. Harus tegas ya. Harus tegas gitu loh. Nggak usah takut-takut, usah ragu-ragu. Nah, ngapain lu ngomong dikit-dikit orang dungu? Apa salah saya bilang dungu? Ya kamu dungu. Nah, karena kamu nggak bisa mencermati itu. Etikamu aja nggak ada, duduk aja kayak seperti preman kok. Kakimu aja angkat kemana-mana seolah-olah kalau ketemu sama orang yang darah tinggi nih. Nah, ya untung kok nggak dulu. Kalau ketemu kita, wah parah kan. Dia bilang, kenapa bapak kita kau aja nggak sopan kok kau? Iya benar. Bilang dungu badut. Iya, dungu badut. Emang lu siapa? Iya. Kalau saya bilang kau sangat dungu, paling dungu apa kau? Iya benar. Karena bilang orang dungu badut, mukamu yang kayak badut kayak gitu loh. Nggak jelas gitu loh. Saya marah juga, manggal juga tuh bilang-bilang orang dungu tuh. Diulangi lagi waktu Pak Bung Pitra ngomong tuh dungu-dungu tuh lagi. Makanya semua orang dibilang dungu gitu. Saya bilang cuy. Iya, ya itu jawabannya kan. Rasain lo kan gitu kan. Enak nggak digituin? Pemikiran sampah kan gitu artinya. Memang pemikiran sampah lah kayak gitu. Untuk apa dipikirin kayak gitu? Halnya kalau memang dia mengajukan bukti, kita juga membahasnya serius kan gitu. Enak kan? Dan nih buktinya nih gitu. Yang sialnya Bung Pitra. Selama Republik ini berdiri, apa yang sudah kau torehkan kepada negara Republik Indonesia ini? Cuma ngomong ngerecokin aja. Apa yang sudah kau buat untuk negara ini? Rismon, apa yang sudah kau buat? Oh, ribut aja kau. Hanya kau bikin carut marut aja. Berbuat kagak, merusak iya. Itu kira-kira. Jadi ini sebagai cerminan supaya beliau yang terhormat Pak Presiden ngambil langkah tegas saja. Bagaimanapun kita rakyat harus mendukung persatuan, kesatuan, kedaulatan negara Republik Indonesia perlu tetap kukuhkan. Kita dukung tuh. Kita singkirkan orang-orang yang membuat instabilitas negara. Jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat rakyat semakin sengsara. Rakyat membutuhkan edukasi, rakyat membutuhkan kesejahteraan. Jangan membuat jadi rakyat semakin sengsara. Ini kira-kira pesan saya, Bung Pitra, kepada pemerintah yang sekarang. Saya yakin Pak Prabowo pasti berpikir jernih. Karena Pak Prabowo kan sudah ngomong juga bahwa lu berkeringat kagak, lu ngomong-ngomong mau reshuffle. Lu pengen masuk loh. Masuk mana? Boleh masuk dia. Tapi untuk satpamnya pintu depan aja gitu loh. Untuk jaga di situ. Masuk orang dia selalu suujon terus terhadap pemerintah. Lah ya itu. Maka saya bilang jaga pintu dulu gitu loh. Pintu gerbang dulu sampai dia memahami bagaimana tata pemerintahan. Kalau udah sadar baru gitu. Ya, loh. karena banyak juga orang munafik. Hari ini dia keluar-keluar, besok dikasih jabatan kicap juga. Betul. Gitu. Ya kan diam juga. Ribut gitu. Seharusnya menurut hemat saya orang yang cuak-cuak tuh jangan diberikan kesempatan. Iya.
Toksit ya kata iya. Panjaitannya. Jangan ada orang toksit. Jangan ada toksik, betul. Ngapain lu dikasih kesempatan supaya cuap-cuap lu dikasih kesempatan? Cari perhatian Kagak. gitu ya. Justru dia penting amputasi. Penyakit gitu. Ya penyakit nih. Berarti udah benar kata Prabowo itu. Mau apa lo? Berkeringat kagak? Betul. Amputasi langsung. Katanya sekarang berjuang aja lu nggak ada katanya. Boro-boro berjuang, ngerecokin ya. Iya. Nah itu. Makanya jangan kasih kesempatan lagi. Peluang apapun gak usah dikasih kesempatan. Bukannya memberikan edukasi kepada masyarakat, ribut aja. Apa sih kepentinganmu? Nah itu tanda tanya. Terus nanti ada ayam bertelur, itu pun mau diteliti. Nah itu. Siapa duluan apa lahir, telur atau ayam katanya kan? Cari aja ke Hongkong sana gitu kan. Nanti lama-lama itu tuh. Iya benar. Bikin pusing aja gitu. Kalau anak TK ngomong gitu masih Nah boleh iya. lah ngomong gitu. Ini seorang yang sudah katanya berilmu. Tapi kok pikirannya kok lebih kerdil dari anak TK. Nah, kan itu susah kan. Itu kisah kesimpulannya begitu. Mudah-mudahan ya sebelum Tuhan menyadarkan sadar sendirilah gitu aja kan. Takutnya kesambar petir pula. Jangan kita nggak tahu. Lagi jangan kesambar petir. Lo selama hidup di dunia nih ngeribut mulu lo. Udahlah jedar katanya. Oke. Aduh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, itulah kajian dan diskusi kita terkait dengan polemik dan kasus-kasus hukum yang sedang berkembang di Indonesia dan di tengah-tengah masyarakat kita. Tujuan kita tidak banyak, tujuan kita hanya satu, untuk menjaga persatuan dan kedamaian di bangsa ini sesuai dengan amanat Pancasila dalam sila ketiga Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya hukum itu tidak memihak kepada orang kaya, orang miskin, pejabat, sipil dan lain, tapi hukum memihak pada kebenaran dan keadilan. Oke, jangan lupa saksikan terus Head to Head bersama pengacara Mawar hanya di YouTube Petisi Ali. Terima kasih. Ya, Bang.